Pemirsa, operasi modifikasi cuaca dipilih sebagai upaya mitigasi bencana hidrometeorologi termasuk di Jabodetabek. Namun apakah bahaya bila sering melakukan modifikasi cuaca? Adakah dampak serius selain faktor biaya yang tidak murah? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ciko Hakim, staf sus Gubernur Jakarta bidang media dan informasi, serta Dwi Korita Karawati, pakar geologi. Selamat sore Bu Dwi Korita dan juga Bang Coki. Bang Ciko, mohon maaf. Selamat sore, Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, apa pertimbangan Pemprov sehingga modifikasi cuaca itu terus dipilih sebagai langkah mitigasi darurat? Ya tentu kita melakukan langkah mitigasi lainnya ya selain modifikasi cuaca. Tapi rasa-rasanya di masa-masa sekarang dengan cuaca yang begitu ekstrim, ketika ada pilihan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, itu adalah pilihan yang sangat logis untuk kita lakukan. Bayangkan apabila selama seminggu atau 2 minggu terakhir ini tidak dilakukan modifikasi cuaca, artinya curah hujannya lebih tinggi 30% dari apa yang kita alami sekarang. Dan yang kita alami sekarang aja menimbulkan banyak genangan, dampak-dampak terkait dengan banjir yang cukup tinggi, dan ini yang sekarang kita rasakan. Jadi jangan berpikir bahwa operasi modifikasi cuaca itu tidak berefek sama sekali, justru ada efeknya menurunkan intensitas hujan hingga 20-30%. Jadi memang cuacanya sangat ekstrim dan kita harapkan tentunya cuacanya akan semua masa itu kan ada musimnya, dan musim ini tentunya pada suatu masa akan berakhir ya. Jadi artinya, tapi selama curah hujan yang sangat ekstrim, operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan. Dan ini tetap menjadi pilihan tentunya di luar dengan mitigasi-mitigasi lain terkait dengan pengoperasian pompa, terkait dengan pengerukan yang dilakukan bahkan di musim penghujan sekalipun. Dan mudah-mudahan ini tetap bisa selesai cuacanya dalam waktu dekat, sehingga proyek atau hal-hal yang terkait dengan pengendalian banjir yang sudah dianggarkan begitu tinggi di tahun ini bisa berjalan. Tadi seperti kita lihat pada paket sebelumnya, Bapak Gubernur meninjau Sungai Ciliwung misalnya, dan ini hal yang memang harus kita lakukan. Jadi jangan juga menganggap modifikasi cuaca itu sebagai jawaban, tetapi ini juga sebagai istilahnya penenang atau pereda sementara. Tapi untuk jangka panjangnya tentunya kita harapkan semua terkait dengan perbaikan drainase, pelebaran sungai, normalisasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan bahkan giant seawall di bulan September 2026 ini yang akan di kick off, itu yang tentunya sebagai solusi jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, modifikasi cuaca sebagai upaya mitigasi daruratnya, dan tadi dikatakan efektif sejauh ini terbukti 20-30% begitu ya. Tapi saya ingin ke Ibu Dwi Korita. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini banyak Bu diperbincangkan di media sosial, banyak narasi bahwa operasi modifikasi cuaca yang terlalu sering itu akan memiliki risikonya tersendiri. Bagaimana sebetulnya penjelasan ilmiahnya? Ya, mohon maaf, barangkali itu kesalahpahaman ya, atau kekurangan literasi terhadap modifikasi cuaca. Nah, poin sebetulnya bahwa kenapa saat ini sering dilakukan modifikasi cuaca, karena saat ini memang saat pada puncak musim hujan. Tidak ada modifikasi cuaca pun, hujannya itu akan lebat sampai sangat lebat. Nah, kenapa harus dimodifikasi cuaca? Modifikasi cuaca itu adalah langkah darurat, bukan langkah permanen untuk menyembuhkan banjir, bukan. Tapi pertolongan pertama, karena kalau curah hujan lebih dari 150 mm, barangkali kapasitas daya dukung lingkungan plus infrastruktur plus pompa-pompa itu sudah tidak akan sanggup untuk mencegah banjir, karena lingkungannya kan sudah banyak berubah ya. Sehingga parasetamol yang paling urgent dibutuhkan itu adalah bagaimana curah hujan itu yang awalnya diprediksi sangat lebat bisa diturunkan kurang lebih 30%
menjadi katakanlah menjadi lebat atau sangat lebat batas atas menjadi sangat lebat batas bawah. Sehingga sangat lebat itu atau katakan ekstrim ya, itu batasnya 150. Bagaimana bisa dikurangi 30%. Jadi sifatnya untuk mencegah atau tidak mencegah, mengurangi risiko banjir. Kalau pertanyaannya kenapa sering dilakukan? Karena memang menurut perakiraan itu memang kalau saya lihat dari perakiraan BMKG, 3 hari terakhir ini harusnya hujannya sangat lebat, hampir ekstrim ya. Tapi saya kebetulan juga ada di Jakarta. Itu ternyata ya memang hujan, tetapi tidak sampai seperti yang dikatakan ekstrim. Jadi sifatnya itu adalah kedaruratan. Namun kalau ditanya pencegahan banjir, tentunya bukan dengan modifikasi cuaca, itu adalah langkah darurat seperti itu. Demikian. Baik, saya ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko, BMKG ini ungkap bahwa biaya OMC itu capai 300 juta untuk sekali penerbangan saja. Jadi berapa sih sebetulnya dana yang sudah dikeluarkan Pemprov dari modifikasi cuaca yang sudah dilakukan dan berapa dana yang juga disiapkan jika ini diperpanjang lagi karena sudah tiga kali perpanjangan gitu? Secara prinsip saya belum mengetahui secara detail ya berapa yang sudah kami keluarkan dan berapa yang disiapkan karena ini belum didisclose ke masyarakat apa di antara kita juga. Tetapi pada prinsipnya tadi kalau disebut sekali terbang, sekali melakukan modifikasi cuaca itu ratusan juta, yang sudah pasti adalah Bapak Pramono Anung sebagai gubernur dan jajarannya sudah menghitung dampak dari banjir yang berkepanjangan atau genangan yang berkepanjangan yang tidak surut-surut itu jauh lebih besar kerugiannya dibanding dengan sekedar melakukan modifikasi cuaca 2 sampai 3 kali sehari. Jadi Bapak Gubernur tentunya menyediakan anggaran ini, mempersiapkan anggaran untuk tetap melakukan modifikasi cuaca. Mitra keluarga apa? Password apa? Mitra keluarga aja. Oke, sekali. Bu Dwi Korita mohon di mute dulu Bu, silakan Bang Ciko dilanjutkan. Oke. Tetap melakukan modifikasi cuaca di mana perlu dan tadi seperti saya sampaikan tentunya musim penghujan ini kan tidak akan terjadi terus-menerus sepanjang tahun. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk 1 bulan ke depan. Ya, saya ke Bu Dwi Korita. Bu, dengan biaya yang tidak murah ya diungkap BMKG itu kan 300 juta sekali penerbangan saja. Bahkan kita tahu Jakarta saya sempat melakukan dalam 1 hari itu 9 kali begitu untuk melakukan penerbangan modifikasi cuaca. Dan tidak semua pemerintah provinsi itu punya dana sebesar Jakarta. Nah, apakah ke depan menurut Ibu dengan kondisi cuaca yang seringkali seperti saat ini curah hujan ekstrim masih berpotensi akan terus terjadi, apakah perlu itu dianggarkan oleh pemerintah pusat sebetulnya? Jadi sebetulnya menurut hasil kajian studi BMKG dan beberapa lembaga riset atau di jurnal-jurnal, dengan adanya perubahan iklim yang trennya ini semakin meningkat kenaikan suhu, bahkan di Indonesia diprediksi di akhir tahun 2100 dapat mencapai kenaikan 3,5 derajat Celcius, maka kejadian ekstrim dikhawatirkan akan menjadi suatu kenormalan baru. Jadi kalau tadi dikeluhkan kok sering modifikasi cuaca karena sering ekstrim, dan kalau memang kita tidak berhasil mengendalikan laju kenaikan suhu, maka akan semakin sering lagi kenormalan baru. Sehingga prioritas itu adalah pencegahan bencana apapun, termasuk banjir. Jadi itu terutama karena kerusakan lingkungan, juga karena daya dukung lahan yang berkurang, dan desain infrastruktur pengelolaan sumber daya air itu sudah tidak tepat lagi untuk saat ini. Harus desainnya, kapasitasnya dilompatkan paling tidak 3 kali atau lebih. Karena saat didesain awal itu tidak memperhitungkan adanya pengaruh dampak perubahan iklim. Sehingga memang kalau penyelesaian secara permanen itu memang seperti tadi, ada normalisasi, kemudian ada penataan lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan,
itu adalah penyelesaian yang permanen dan jangka menengah sampai jangka panjang. Namun untuk menunggu itu berhasil, kan hari ini sudah terlanjur terjadi ekstrim dan barangkali ke depan akan semakin sering ekstrim, semakin sering. Sehingga menurut kami cukup bijak apabila tetap menyiapkan modifikasi cuaca tadi dalam kondisi darurat sebelum lingkungan benar-benar pulih. Ya. Karena kalau tidak, kita ya harus berpacu dengan banjir tadi. Demikian. Tapi soal dananya gimana Bu Korita? Apakah perlu disiapkan oleh pusat karena tidak semua daerah punya dana seperti Jakarta? Betul sekali. Justru kalau yang tidak punya dana, kan kita ada Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, mekanismenya untuk daerah-daerah yang tidak memiliki dana, kemudian sudah mendapat peringatan dini dari BMKG, biasanya BMKG memberi peringatan dini sepekan sebelumnya, menyatakan wilayah provinsi kabupaten mana saja yang potensi mengalami hujan lebat hingga ekstrim. Maka pemerintah daerah ini sudah ada mekanismenya. Berdasarkan hasil prediksi BMKG, pemerintah daerah dapat mengeluarkan SK kesiapsiagaan atau darurat kesiapsiagaan yang oleh BNPB itu menjadi dasar untuk membantu mendanai modifikasi cuaca. Jadi itu didanai oleh negara melalui BNPB demi menyelamatkan rakyat yang hidup di daerah rawan banjir yang saat ini kapasitas lingkungannya belum benar-benar pulih. Namun itu jangan dianggap kalau gitu nggak usah memulihkan lingkungan, nanti minta dana pemerintah. Juga tidak betul itu. Tetap pemulihan lingkungan tetap harus dipulihkan dan kapasitas tata kelola sumber daya air tetap harus dilompatkan. Jadi demikian. Jadi ini tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya BNPB atau BMKG atau pemerintah daerah, namun juga bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tanggung jawab rakyat untuk tidak merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan. Semua terlibat. Baik Bu Korita, ya terakhir saya ke Bang Ciko, singkat saja Bang Ciko, selain upaya mitigasi darurat jangka pendek tapi juga ada upaya jangka menengah dan juga jangka panjang yang sudah dan diupayakan dilakukan oleh Pemprov Jakarta gitu ya, Gubernur Pramono Anung. Jadi normalisasi daerah aliran sungai seperti Sungai Ciliwung misalnya, apakah sejauh ini memang sudah ada progresnya? Adakah kendala yang juga dihadapi untuk melakukan normalisasi ini misalnya dengan sosialisasi kepada warga? Jadi kita akan melakukan normalisasi di 3 sungai besar ya, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan sungai lain. Dan tentunya ini butuh kerjasama dengan masyarakat. Jadi pada kesempatan ini juga tentu saya menyampaikan pesan yang sering didengungkan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung agar masyarakat juga mau berpartisipasi untuk kita bisa membuat kota kita menjadi kota yang lebih nyaman, bersih, tertib, dan aman bagi khususnya anak-anak kita. Karena kalau kita tinggal di bantaran kali, di pinggiran sungai, di tempat-tempat yang tidak layak, tentunya itu menjadi tempat risiko tertinggi pertama ketika terjadi luapan air sungai atau air kali misalnya. Dan ini juga sampai hari ini kami belum menemukan kendala yang berarti, artinya masyarakat bisa diajak bicara dan kemudian tentunya mau bernegosiasi, yang kemudian tentu kalau kita bicara soal relokasi, Pemprov DKI Jakarta tidak serta-merta hanya bilang ayo pindah dari sini, tidak, tapi kita juga menyediakan tempat tinggal atau rusun-rusun yang memang sangat layak dan sangat memadai lingkungannya dan juga dengan harga sewa yang sudah disubsidi sehingga sangat dan mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama dengan seluruh stakeholders kita bisa membangun Jakarta yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim dan juga Ibu Dwi Korita atas diskusinya dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.